Hasil uji klinis tahap 3 atau tahap akhir kombinasi obat anti-COVID-19 Universitas Airlangga telah selesai. Uji klinis kombinasi obat anti-COVID-19 ini adalah kerjasama TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan Universitas Airlangga. Bersama Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Darat mendorong percepatan keluarnya izin edar obat anti-COVID-19. Saya menghadap Ketua BPOM, jadi itu dalam rangka secara resmi kita mohon dukungan untuk percepatan izin ya. Kita harapkan dalam waktu yang dekat ini mendapatkan izin edar daripada Badan POM dan selanjutnya bisa kita produksi dan kita bisa gunakan untuk menjadi protokol kesehatan dalam proses penyembuhan COVID-19 di Indonesia. Pihak Unair mengklaim hasil uji klinis temuan obat COVID-19 mampu menyembuhkan pasien hingga 90%. Ternyata di sini dari hasil-hasil tersebut terjadi perbaikan klinis yang cukup signifikan, perbaikan lab cukup signifikan, dan juga clearance virus di hari ketiga yang cukup signifikan di atas 90%. Kombinasi obat anti-COVID-19 ini masih menunggu izin edar untuk bisa didistribusikan ke masyarakat. Kini kita akan kupas lengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Baik pemirsa, tema kita pada malam hari ini yaitu angin segar obat COVID-19 dan tadi sudah kita simak di awal bahwa bagaimana ada kabar terbaru terkait obat COVID-19 ini yang memang sekarang sedang dalam uji klinis dan masih melalui beberapa tahapan dan tentunya kita mengharapkan ada kabar baik ke depannya. Dan malam ini di Indonesia Bicara saya akan mencoba berbincang dengan dua narasumber yang sudah bergabung dengan kami di Indonesia Bicara. Namun sebelumnya saya sapa dulu. Yang pertama ada Pak Wawan Purwanto, ini Deputi 7 BIN, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Skype. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Iya, terima kasih sebelumnya Pak sudah mau bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita tahu ini ada obat Pak dari gabungan kerjasama BIN dan TNI dan juga tadi kita lihat bersama bagaimana sebenarnya prosesnya masih berlangsung. Kalau kita bicara awalnya Pak, bagaimana BIN dan TNI melakukan riset keterlibatan penelitian dalam obat COVID ini seperti apa? Ya awalnya kasus Wuhan itu sehingga kita pada waktu itu saya mendatangi Kemenkes. Saya mau coba menteri, cuman Pak Menteri sedang dipanggil Presiden. Baik. Sehingga kami akhirnya tanya siapa yang bertanggung jawab untuk wabah. Disebutlah Dr. Budi. Akhirnya saya mendatangi Dr. Budi dan Dr. Budi kemudian saya bersama-sama menjumpai Pak Doni Munardo, Kepala BNPB. Dari sanalah kami merencanakan rapat besok paginya kementerian lembaga terkait kita undang. Baik. Setelah itu saya bersama teman-teman juga menutup semua wilayah perbatasan, 135 wilayah perbatasan, darat, laut, udara, karena kami ingin meneliti apakah di situ ada serangan nuklir, ya nuklir, biologi atau kimia. Dan kami memasang alat, kebetulan BIN punya unit itu sehingga kita pasang alat untuk mendeteksi kalau ada khususnya masalah biologi ini, serangan biologi. Ya. Nah, setelah itu kami rapat, kemudian semua kita laporkan ke Presiden dan pihak kementerian kan juga mencari obat. Cuman waktu itu kan rata-rata di lockdown di berbagai negara. Betul. Sehingga tidak bisa masuk. Nah, BIN kebetulan punya perwakilan di luar negeri ya, di banyak negara di seluruh dunia ini, dan akhirnya BIN tetap bisa masuk mencari baik itu bahan-bahan obat, peralatan, APD ataupun alat-alat lainnya. Nah, memang waktu itu karena di lockdown kan terkendala oleh angkutan baik itu lewat laut maupun udaranya. Cuman dengan BIN punya kemampuan itu, akhirnya semua kita tetap lakukan. Baik. Dan bersama dengan polisi itu Presiden memerintahkan untuk menindaklanjuti. Akhirnya kita tanda lanjuti dengan memperkuat klinik BIN. BIN punya klinik ya. Dan klinik ini diperbesar dengan merekrut dokter-dokter baru maupun tenaga kesehatan. Nah setelah itu kita buat lab mobile, dan lab mobile ini akhirnya bergerak, kita melakukan rapid test ke daerah-daerah zona merah,
ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan di sana juga kerjasama dengan rumah sakit yang ada di sana, kemudian juga puskesmas dan lain-lain. Nah, akhirnya terus karena kondisi seperti ini kita mengumpulkan para pakar virologi, kemudian laboratorium-laboratorium yang ada di Indonesia, universitas-universitas yang ada fakultas kedokteran maupun farmasi, demikian juga dengan rumah sakit rujukan. Nah, disitulah kita mulai bekerja sama dengan berbagai universitas maupun lab-lab itu, baik untuk menyangkut obat maupun menyangkut vaksin. Nah, kebetulan ini dari UNER menyampaikan ada temuan itu, terus kita tindak lanjuti. Kemudian untuk vaksinnya memang dari lab-lab yang ada belum ada yang tuntas sampai sekarang, sehingga kita masih menunggu begitu. Untuk sekedar informasi saja, mungkin pemirsa di rumah masih susah membedakan vaksin dan obat. Kalau obat mungkin ini dari riset gabungan racikan obat-obat yang sudah ada dan diberikan untuk pasien yang sakit agar sembuh, sementara vaksin ini untuk pencegahan diberikan kepada semua orang yang masih sehat. Betul ya Pak ya? Seperti itu ya Pak ya, bedanya vaksin dan obat. Nah, kalau kita tadi berjalan dari proses yang kalau saya dapat dari jabaran Pak Wawan tadi cukup panjang, berarti ini sudah dimulai dari awal tahun Pak, seperti itu? Ya, semenjak meletusnya kasus Wuhan kita terus bergerak antisipasi. Karena waktu itu saya pikir pasti nggak lama lagi akan masuk, dan benar gitu. Sehingga kita sudah lakukan langkah-langkah, mengingat pergerakan ini kan lewat udara sehingga dan lewat orang, sehingga cepat itu kita lakukan antisipasi. Gitu. Baik, Pak, kalau kita bicara ya insya Allah ini akan ada kabar baik, dan tadi saya dengar juga akan klaim menjadi satu-satunya obat COVID yang pertama mungkin untuk saat ini. Kalau kita bicara dasarnya Pak, klaim mengapa obat ini cocok nantinya untuk COVID-19? Ada alasan apa yang paling utama? Ya, obat ini sebetulnya kombinasi antara 5 obat yang sudah ada di pasaran. Dan dikombinasikan antara satu sama lain, diuji cobakan di lab. Sehingga membentuk 3 obat, di mana di situ masing-masing ada kontraindikasi bagi yang terkena jantung. Nanti dilakukan uji lab dulu, nanti dikenain obat yang mana. Kemudian yang kena liver misalnya, nanti ada kontraindikasi ini, nanti yang menentukan memang dokter di lab setelah dilakukan diagnosa. Nah, kita memang sudah melakukannya. Dari sejak temuan pertama kita laporkan kepada BPOM. Dan BPOM inilah yang lantas memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk tindak lanjut dari riset itu. Kita TikTok terus. Artinya kalau kurang apa, nanti BPOM juga memberitahu kurang ini, terus kita perbaiki. Setelah itu kita sampaikan lagi ke sana, ada perbaikan itu dari masing-masing ujian. Dan sekarang sudah ada uji klinis yang ketiga, kita lakukan kepada para korban yang terinfeksi, baik itu di Jakarta, di klinik BIN maupun di rumah sakit rujukan yang berhubungan dengan BIN, kemudian di Surabaya itu dengan Universitas Airlangga dan rumah sakit yang ada di sejumlah kota, maupun juga dengan sekolah calon perwira Angkatan Darat yang jumlahnya sekitar 1.308 orang. Dan di sana ternyata hasilnya bagus ya, bisa baik pasien dalam kategori rendah, sedang maupun yang berat. Dan ini kita uji cobakan dan alhamdulillah hasilnya baik, dan semuanya kita laporkan ke BPOM untuk diberikan rekomendasi lanjutannya begitu. Ya, memang harus TikTok dengan BPOM karena kita tahu ini otoritas obat yang tadi melakukan uji klinis dan juga pengawasan. Untuk itu terus diupdate ya Pak Wawan. Nah, bicara tadi uji klinis, Anda menyebutkan ini menarik, sudah ada di tahap uji klinis ketiga kali dan sempat diberikan ini kepada pelajar di Secapa Aden, dan hasilnya 85% ini berhasil, saya dengar seperti itu. Betul. Oke, Pak Wawan, ini uji tahapnya sudah ketiga. Berarti step selanjutnya apa? Kalau vaksin kan memang tadi ada klinis 1, klinis 2, lalu klinis 3, dan baru mungkin bisa diproduksi. Kalau obat ini sendiri seperti apa? Ya, kalau ini nanti bergantung kepada
BPOM untuk tindak lanjutnya, untuk kekurangannya apa dari apa yang kita sampaikan dari laporan hasil uji klinis ini nanti akan dikoreksi. Nah, sampai sekarang ini kan kita masih menunggu hasil koreksian, kemudian masukan dan saran, semuanya masih kita tunggu. Nanti akan ada TikTok lagi dari pihak BPOM untuk diperbaiki. Yang jelas kita tidak melanggar apa yang menjadi ketentuan yang sudah digariskan. Nah, kita terserah kepada pengujinya dalam hal ini BPOM untuk bisa memberikan saran tindak selanjutnya begitu. Ya, karena kita tahu proses tadi BPOM memang harus sesuai ketentuan. Vaksin pun tadi masuk ke Indo dengan jalur special access ya Pak. Karena memang urgensinya darurat seperti itu, dan semoga obat ini juga ada pertimbangan secara tadi mendalam agar tadi prosesnya juga agak ringkas seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Wawan, kalau mungkin pemirsa kita yang lagi nonton sekarang, ya kita juga tahu bahwa ini memang masih dalam proses dan juga insya Allah ada kabar baik ke depannya untuk Indonesia dan dunia. Kalau ada yang bertanya Pak terkait obat kombinasi secara general Pak, mungkin yang bisa dipahami oleh pemirsa kita, komposisinya seperti apa Pak? Saya dengar ini ada hidroklorokin juga di dalamnya dan juga ada laponavir. Kalau Pak Wawan sendiri apa yang bisa Anda jabarkan mungkin secara umum yang bisa kita digest atau telaah dengan ringan? Ya, sebetulnya intinya adalah tergantung apa dia punya, pasien itu punya gangguan nggak? Oke. Pada gangguan liver ataupun pada gangguan jantung misalnya. Di situ nanti setelah hasil diagnosa dokter lah yang akan menentukan. Ini salah satu ini ada lurasid ya, lurasid A1, kemudian juga ada laridok A1, dan di sini sudah terkombinasi di situ. Kemudian nanti dokter lah yang akan mengenakan pada tingkat lanjut dan setelah komposisi itu dilakukan. Ada yang 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 72 jam. Itu ternyata menjadi negatif, yang tadinya positif. Modelnya kapsul kayak seperti ini. Jadi modelnya kapsul dan ya Pak ya. Nanti, dan memang sampai saat ini belum dijual belikan, hanya memang dikenakan kepada pasien-pasien yang ada di BIN, misalnya di klinik BIN kita juga menangani pasien itu. Kemudian juga seperti yang saya sebutkan di tempat yang tadi saya sebutkan di atas. Jadi tergantung diagnosa dokter dulu, nanti seperti apa baru tadi. Ini kalau 2 box ini memang beda ya Pak ya komposisinya tadi ya, atau memang box ini untuk apa yang ada di depan Bapak ini masing-masing pembedaannya? Yang satu perbedaannya yang gangguan liver tidak boleh minum ini. Kemudian yang ini ada gangguan jantung tidak boleh minum ini. Nanti ada komposisi lain, nah itulah yang nanti diagnosa dokter yang akan diberikan diperlukan. Mana yang lebih pas, karena kalau misalnya dia ada kontraindikasi, ada gangguan-gangguan lain kan harus dipertimbangkan, karena dikhawatirkan ada persoalan. Artinya gangguan-gangguan itu harus terintegrasi dulu. Seperti kalau orang kena gula misalnya, gulanya diturunkan dulu. Hal-hal semacam ini dokter nanti yang akan mendiagnosa setelah dia melakukan jadi rekam jejak dari pasien itu diketahui. Gitu. Pak Wawan, saya di studio dan rekan-rekan di sini senang sekali dengarnya. Ini kabar baik sekali. Kita punya harapan bahwa ada, ya insya Allah akan ada jalan untuk kita semua untuk obat ini. Pak, kalau mungkin pertanyaan begini Pak, mungkin banyak orang yang melihat prosesnya ya tadi senyap seperti itu. Anda dan rekan-rekan sudah bergerak dari awal tahun sampai sekarang, lalu tiba-tiba muncul ada obat ini. Kalau ada pertanyaan mungkin, kenapa ini baru dibuka sekarang? Prosesnya tidak transparan atau mungkin memang tadi Anda melihat bahwa kita memang bergerak dari awal tahun dan tidak gembar-gembor karena memang semuanya dilakukan serius dan melibatkan putra-putri terbaik bangsa, virologi, dan berbagai macam instansi. Jawaban Anda untuk ini apa Pak? Kenapa baru sekarang? Kenapa prosesnya agak senyap? Sebetulnya untuk ke BPOM kita tidak senyap. Kita sampaikan semuanya.
Sebab Oke. kita bekerja kan diminta labjunya oleh Presiden ya, laporan kemajuan. Oke. Sehingga kita tidak mikir lain-lain kecuali Bekerja. bagaimana supaya obat Betul. ini ketemu. Mhm. Sehingga masyarakat bisa tercerahkan karena tugas BIN itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ya, betul. Menjaga keselamatan rakyat. Itu saja pikiran kita, sehingga karena kita waktu itu BPOM yang punya kewenangan, ya segala sesuatunya kita kirim ke BPOM. Baik. BPOM memberikan rekomendasi seperti apa ya diikuti. Dan ini memang kita berpacu dengan waktu. Baik. Hanya persoalan vaksin sampai sekarang memang Ya, belum beda ini. selesai, sehingga lembaga Eijkman sendiri yang kita juga, maaf, salah satu yang kita terus kejar-kejar, beliau juga menyatakan masih proses, sehingga kita hargai, sehingga sampai sekarang masih belum kita sampaikan ke publik. Mudah-mudahan Amin. bisa ditemukan segera. Oke, Gitu. Pak Wawan, satu mungkin terakhir Pak. Next-nya apa Pak, dan kira-kira saja mungkin kapan kita bisa mendapatkan obat ini secara legal dan tadi berdasarkan semua proses yang selesai dan mungkin akan diberikan kepada masyarakat yang terkena? Bisa Kalau diakses seperti ini itu? Ya. memang kalau BPOM sudah menganggap ini memenuhi syarat semua, TikToknya selesai, karena TikToknya lama, Mas. TikTok itu bolak-balik, Betul, bolak-balik, betul. bolak-balik, ya. Aha. Tapi saya menghargai dari Ibu pimpinan BPOM, karena memang beliau juga ekstra hati-hati, jangan sampai ada kekeliruan di masyarakat. Iya, iya. Oleh karenanya sampai saat ini masih TikTok, kita masih menunggu penilaian dari BPOM pasca adanya uji klinis ketiga ini. Mudah-mudahan sih tidak ada kendala. Kalaupun misalnya ada kekurangan, pasti nanti kembalikan, kita perbaiki lagi. Setelah itu kita akan sampaikan lagi. Ini terus seperti itu ya, kayak orang ujian disertasi gitu, Mas. Hingga itu Baik. masih terus mundur, Pak Wawan, terus. iya, Gitu, ya. ini segmen Anda terakhir sebelum kita jeda, tapi sebelum kita tutup, saya dan segenap masyarakat siapapun yang menyaksikan ini tentunya berterima kasih untuk kerja keras BIN, TNI AD, dan semua pihak yang sudah memberikan sumbangsinya waktu, tenaga, dan pikiran untuk obat COVID ini. Semoga ada kabar baik setelah ini, ibaratnya kado setelah ulang tahun ke-75 kemarin ya Pak ya. Amin. Amin. Pak Wawan, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan Pak Wawan. Terima kasih. Mas, ini karya anak bangsa, jadi bukan diklaim sebagai karya institusi sendiri, enggak. Luar Jadi biasa. seluruh bangsa ini terlibat, tidak ada Amin. satupun yang kita Ya. tinggalkan, terutama yang memang punya keahlian ini, sehingga jangan kita terus menyuruh, oh ini karyanya si A, si B, enggak. Oke. Karya anak bangsa. Gitu. Semua ya terlibat tadi ya Pak ya. Putra-putri terbaik bangsa. Terima Luar kasih biasa. Pak Wawan. Sama-sama. Ya, selamat Iya. malam. Ya. Ya. Ya, dan perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen ketiga di Indonesia Bicara. Tetap bersama kami.